Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini. Di video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara kerja aplikasi PPOB menggunakan Skateware. Banyak pembahasan yang harus kalian ketahui ya teman-teman. Jadi hari ini kita akan mengetahui belajar bagaimana mengetahui cara kerjanya aplikasi PPOB ini. Oke, langsung aja teman-teman. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kalian jangan sampai salah ya teman-teman. Jadi ini kontak resmi saya sendiri. Di sini saya menggunakan Telegram ya. Nanti saya sertakan di deskripsi biar kalian bisa langsung ikut gabung. Ini adalah grupnya dan ini kontak pribadi saya di sini. Selanjutnya definisi aplikasi PPOB dan Skateware. Bagi teman-teman yang belum tahu aplikasi PPOB itu adalah Payment Point Online Bank. Adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi pembayaran secara online seperti pembelian pulsa, paket data, token PLN, voucher game, saldo Grab atau Gojek dan lain-lain. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi PPOB yang akan kita buat nanti. Dan saya sudah bagikan file SWB-nya, kalian bisa gabung aja. Kalau kalian mau download, saya sudah bagikan di grup ini teman-teman. Nanti kalian bisa klik aja ya grupnya. Oke, untuk aplikasi Skateware sendiri, kalian yang belum tahu adalah Skateware. Ini adalah tampilan aplikasi Skateware. Skateware adalah platform pembuatan aplikasi Android yang memudahkan pengguna untuk membuat aplikasi Android mereka sendiri. Kelebihan Skateware adalah desain aplikasi yang mudah digunakan. Nah, ini sangat mudah sekali teman-teman. Sehingga pengguna merasa nyaman saat membuat aplikasi mereka sendiri. Skateware juga bisa digunakan di Android sehingga pengguna tidak perlu repot membawa laptop saat membuat aplikasi. Nah, jadi teman-teman ini yang sudah mengikuti tutorial ini, kalian cukup modalnya itu cukup menggunakan HP Android saja. Di sini saya sarankan teman-teman menggunakan versi yang sama yang saya gunakan teman-teman. Jadi nanti saya akan sertakan juga link download dari aplikasi Skateware ini ya, Skateware yang saya gunakan. Oke, selanjutnya manfaat dan tujuan. Nah, tujuan proyek ini bertujuan untuk memberikan panduan langkah-langkah yang jelas dan mudah dipahami tentang cara membuat aplikasi PPOB menggunakan Skateware. Tujuan utamanya adalah untuk membantu pemula dan pengembang yang berpengalaman bersama-sama memahami proses pembuatan teknik yang terlibat dalam pembuatan aplikasi semacam itu. Oke, manfaatnya adalah pembelajaran mandiri. Tutorial ini akan memungkinkan pemirsa untuk belajar di waktu mereka sendiri dan pada kecepatan mereka sendiri. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang tidak mungkin memiliki akses ke kelas formal atau lebih suka belajar secara mandiri. Oke, yang kedua adalah keterampilan pengembangan aplikasi. Dengan mengikuti tutorial ini, pemirsa akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam pengembangan aplikasi menggunakan Skateware. Oke, manfaat yang ketiga, pemahaman PPOB. Tutorial ini juga akan memberikan pemahaman yang baik tentang sistem PPOB dan bagaimana aplikasi semacam itu dibuat secara dan dioperasikan. Manfaat yang keempat, peningkatan karir. Keterampilan ini dapat membantu pemirsa dalam meningkatkan prospek karir mereka, terutama dalam bidang pengembangan aplikasi teknologi. Oke, selanjutnya, server apa sih yang digunakan untuk kita berintegrasi? Nah, nanti servernya itu ada dua ya, ada server yang saya pakai dan server DigiFlash. Kelebihan dan kekurangan untuk DigiFlash nanti itu pihak ketiga ya teman-teman. Ini ada sedikit kelebihan dan kekurangan yang perlu kalian pikirkan ketika kalian mengintegrasikan aplikasi menggunakan ke server mana yang kalian mau.
Untuk server di sini semuanya akan langsung terpasang ya teman-teman. Jadi kalian itu nggak perlu daftar lagi ke server apa, teman-teman. Ini saya yang menyediakan sendiri dan ini ngambilnya dari IAK atau Indonesia Arta Kreasi. Kelebihannya ketika teman-teman menggunakan server atau menggunakan IAK itu akun admin, kalian itu tidak perlu mendaftar ke IAK-nya. Itu IAK-nya itu menggunakan akun admin sendiri, jadi cuman satu aja. Nah, terus kelebihan yang kedua, biaya bulanan rendah sesuai penggunaan. Jadi nanti saya ada dua biaya yang saya bebankan ke kalian ya teman-teman. Jadi ada biaya yang sesuai penggunaan. Nah, kalau untuk server itu cuma satu biaya, yaitu cuma biaya yang sesuai penggunaan. Jadi nanti teman-teman beli kuota misalnya 10.000, itu dalam 10.000 kuota kalian bisa bertransaksi misalnya hingga 5.000 transaksi atau 2.000 transaksi gitu. Dari 10.000 poin itu, dari 10.000 kuota itu. Dengan begitu teman-teman sangat minim sekali ketika ada pengeluaran, karena ini sesuai penggunaan dan itu sangat murah sekali teman-teman. Ini adalah biaya yang dibebankan ke server. Nah, kalian juga saya bebankan di sini ya. Jadi nanti setiap transaksi mungkin ada biaya yang diambil dari biaya sesuai penggunaan. Mungkin satu transaksi bisa Rp5 atau 5 poin atau berapalah. Nanti saya akan sesuaikan sendiri ya. Terus kelebihannya juga komisinya tetap. Jadi kalian itu nanti komisi tetapnya ditetapkan oleh saya sendiri. Jadi misalnya per produk ada 10 perak atau 15 perak atau 50 perak atau Rp100, Rp200, itu nanti saya sendiri yang menetapkan. Nah, untuk DigiPlus sendiri kelebihannya adalah akun DigiPlus kalian masing-masing. Yang pertama ini kalian harus mendaftar. Jadi kalian ini harus mendaftar dulu ya ke DigiPlus-nya, lalu kalian mendaftarkan akun DigiPlus kalian ke server saya. Terus yang kelebihan yang kedua, menggunakan markup yang bisa diatur. Nah, jadi kelebihannya yang kedua adalah kalian bisa mengatur keuntungan kalian mau berapa. Misalnya mau Rp100 per produk atau 500 atau Rp1.000 per produk, ya itu terserah kalian ya. Kalau pakai server saya itu komisinya sistemnya komisi tetap, jadi saya yang menetapkan sendiri ya. Nah, untuk kekurangannya sendiri, ketika kalian pakai server saya, jadi harga produk lebih mahal dibandingkan menggunakan DigiPlus ya. Meskipun harganya ya paling beda Rp100-200, itu bisa menjadi poin sih buat kalian ya. Terus kekurangannya itu di produknya diambil dari IAK atau Indonesia Arta Kreasi. Ya ini bukan kekurangan juga sih ya, tidak masalah karena IAK itu juga sudah terpercaya dan sudah banyak juga server yang bergabung sama mereka. Oke, untuk kekurangan DigiPlus yaitu adalah biaya bulanan lebih mahal dibandingkan menggunakan server, namun tetap terjangkau. Ditambah biaya bulanan sesuai penggunaan. Jadi nanti kalau kalian ingin menggunakan DigiPlus, ada dua biaya yang saya bebankan. Jadi yang pertama itu ada biaya bulanan. Misalnya kalian itu biaya bulannya saya tetapkan harusnya sih 50.000 ya teman-teman, karena ini kenapa nanti saya dibebankan biaya, nanti saya akan jelaskan di proses transaksi member. Nah, tapi nanti saya akan coba bagaimana cara meminimalkan biaya bulan ini teman-teman. Jadi mungkin entah kalian itu harus bikin grup yang harusnya kalian bayar 50.000, jadi kalau misalkan grup kalian itu punya 10, nah kalian cukup bayar berapa? 5.000 aja teman-teman. Dan biaya sesuai penggunaan ini sama kayak server saya sendiri, jadi itu nanti diambilnya ketika kalian ada melakukan pemanggilan ke server saya, itu akan dibebankan biaya. Oke, selanjutnya, nah ini dia, selanjutnya adalah proses transaksi member. Jadi ini member kalian ya yang sudah mendaftar di aplikasi kalian.
di sini member akan melakukan pembelian ke menghubungi server. Nah, ini yang dibebankan biaya itu di sini ya teman-teman. Kalian itu dibebankan biaya sesuai penggunaannya. Kalau tidak ada transaksi itu kalian tidak dibebankan biaya. Apa bedanya nanti biaya bulanan dan biaya sesuai penggunaan? Nah, kalau biaya bulanan teman-teman tiap bulan itu kalian dipotong. Misalnya per bulannya Rp5.000 atau Rp10.000. Kalau biaya sesuai penggunaan itu tidak dipotong per bulan ya teman-teman. Jadi ketika ada panggilan atau ketika ada sesuatu yang menjalankan server, misalnya member kalian melakukan transaksi atau kalian mengatur sesuatu di server, nah itu akan dibebankan biaya sesuai penggunaan. Dan ini masih terjangkau ya teman-teman. Paling satu kali API itu dibebankan harganya Rp1 paling ya. Oke, selanjutnya ketika member membeli produk, misalnya membeli pulsa Indosat ke server, nah server akan memeriksa database si member ini, apakah saldonya cukup atau statusnya aktif, tidak di banned ya. Nah, kalau sudah sesuai kriteria membernya, server ini akan mengirimkan pesanan ke DigiFlash atau ke IAK-nya. Jadi ini salah satu aja, nanti member itu mau belinya di mana, servernya itu akan dikirimkan ke sini salah satunya. Terus si DigiFlash atau IAK-nya itu, nah ini IAK itu yang pakai yang server saya, akan mengirimkan ke Indosat-nya teman-teman. Jadi ini produknya akan, misalnya dia akan beli Indosat, nah ini adalah Indosat-nya teman-teman. Lalu si Indosat-nya ini akan mengirimkan pulsa 5.000 ke sini. Setelah berhasil pulsa terkirim, nah lalu si Indosat-nya ini akan mengembalikan callback, entah itu transaksi gagal, entah itu transaksi berhasil ya, ke DigiFlash atau IAK ini. Lalu status transaksi tersebut akan dikirimkan lagi ke server ya, entah itu transaksi gagal atau berhasil. Lalu ketika transaksi berhasil akan menulis ke historinya transaksi sukses. Ketika transaksi gagal mungkin akan melakukan pengembalian dana terlebih dahulu ya ke Firebase-nya. Nah, itu dia proses transaksi member ini teman-teman. Dan poin penting nih teman-teman, kalau mau berintegrasi dengan DigiFlash kita harus menggunakan IP statis. Nah, ini yang dibebankan itu biaya bulanan teman-teman. Jadi kita itu harus sewa IP statis, makanya ada biaya bulanan. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.